ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, sebelum belajar berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu. Ada. Jani, Siti Munaroh, Siti Rahmayanti, Tiara Vita, Osi Aulanda, Binda Sintia, Bulan Juliana. Nah, nanti kalian jangan lupa isi daftar hadir di LMS juga ya. Dan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diharapkan dapat mengevaluasi gagasan, pesan, dan kaidah kebahasan pada teks anekdot atau monolog atau lawakan tunggal. Tujuan yang kedua, dapat mengkreasikan teks anekdot dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat menyajikan gagasan, pikiran, dan pandangan dengan memperhatikan struktur bahasa. Untuk sementara ini kita fokus ke tujuan yang awal, jadi nanti kalian membaca teks, menyimak, dan membaca teks. Nah, sekarang silakan mengerjakan pretest dulu, masuk ke LNBAS. Berarti kalian klik yang bagian yang kolom pretest. Jadi teks anekdot itu berisi cerita yang lucu, tapi tujuannya untuk mengkritik, menyindir. Kemudian teks anekdot juga dapat berupa teks tertulis, audio, dan grafik. Nah, terbaik ini adalah teks anekdot yang gambar atau grafik. Jeruk kali terbaca tulisannya nanti. Baca. Silakan dibaca bagaimana tulisannya. Nah, kira-kira kalian punya masukan tidak kepada komikus? Kira-kira apa sih hal yang kurang atau ada lagi yang harus disampaikan? Kira-kira punya masukan tidak? Ini pengenal dulu ya. Gambar orang wisuda, ini orang wisuda. Ini ya, foto. Sekarang kita ke jadi kalian nonton video ini dan kalian analisis temanya, kemudian amanat yang akan disampaikan. Di sini ada bangunan. Teks yang dikritik. Lagi. Lucu, tapi ada kritikan. Kemudian apa lagi? Kan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, oh ya boleh. Silakan satu kelompoknya 6 orang, 6 atau 7, maksimal 7 orang. 6 sampai 7 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebaiknya dihindari karena ini sangat kasar di sini. Terkadang nama-nama hewan, menggunakan nama-nama hewan. Kasar. Paham ya mengenai kaidah bahasa?
Setelah dipikirkan ya evaluasi permasalahan saya tema masalah yang dihadapi si tokoh, unsur humornya apa, ada unsur humornya nggak, ada yang lucu nggak, unsur humor itu hal yang lucunya. Kemudian pesan yang disampaikan oleh si tokoh ini yang pesannya. Nah kalau yang ini menganalisis struktur teks ini gampang. Nah ini ya tanggal berapa ini kalian sebut yang ini yang dianalisis itu temanya, namanya apa, atau ini teks liburan kuli bangunan, cari permasalahannya apa, temanya mengenai apa, kemudian masalah yang dihadapi oleh tokoh apa, kemudian unsur humornya, tadi yang lucunya bagian yang mana yang lucu. Untuk perundungan tanda sayang, ya unsur humornya yang mana ya? Yang ini ingat kan? Tanda sayang orientasinya, orientasi itu ada di bagian komunikasi itu ada persoalan saya. Tema masalah yang dihadapi si tokoh, unsur humornya apa, ada unsur humornya nggak, ada yang lucu nggak, unsur humor itu hal yang lucunya. Kemudian pesan yang disampaikan oleh si tokoh ini menganalisis struktur teks ini orientasi yang gampang. Nah ini ya tanggal kalian sebut yang ini yang dianalisis itu temanya, nama kelompoknya lah, nama kelompoknya apa, misalnya anggrek atau ini teks liburan kuli bangunan, cari permasalahannya apa, temanya mengenai apa, kemudian masalah yang dihadapi oleh tokoh apa, kemudian unsur humornya, tadi yang lucunya bagian yang mana yang lucu. Ada yang sudah selesai? Selesai? Beneran Ibu? Kan waktunya 10 menit lagi. Iya, 10 menit lagi. 5 menit lagi waktunya. Nanti kita akan mepresentasikan yang bagian liburan bangunan. Kelompok yang kedua mempresentasikan perundungan tanda sayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belajar ingin mempresentasikan identifikasi teks anekdot yang bertema kemiskinan. Masalah yang dihadapi, kemiskinan yang menyebabkan anak tidak dapat menikmati masa kecil mereka. Unsur sifat polos dari anak ini ketika akan mandi bola. Pesan yang ingin disampaikan, orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang. Nah, itu hasil kerja teman kalian nih. Ada yang ingin memberikan masukan, apresiasi, tanggapan? Ayo memberikan tanggapan. Temanya seorang anak yang sangat ingin berlibur. Namanya seorang anak yang ingin Berlibur. Ya, jadi tema itu harus bersifat umum ya, global. Jadi misalnya tentang apa? Apakah tentang keinginan-keinginan yang tidak dapat tercapai karena ya keinginan yang tidak dapat terwujud karena masalah ekonomi tadi. Bisa sifat polos ini adalah untuk masuk ke umum. Kemudian selain sifat polos anaknya tadi siapa lagi yang lucu? Ibunya. Ketika ibunya mengatakan tidak usah bawa kandung kan sudah disiapkan. Jadi sebenarnya ibu dan anaknya sama-sama tidak tahu kalau yang itu adalah yang bisa ingin disampaikan. Betul. Orang yang ekonomi. Jadi ini supaya kita lebih perhatian pada orang yang ekonominya lemah atau kalau kita tidak punya uang tidak usah memaksakan diri untuk melakukan liburan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk materi teks anekdot? Ada. Untuk materi yang akan datang, kalian nanti membuat teks komik, teks anekdot dalam bentuk komik atau grafik. Nah, kemudian juga akan belajar mengenai kata kerja material. Silakan nanti dipelajari. Kalian sekarang ke proses dulu mengerjakan proses untuk mengecek kemampuan akhir setelah belajar. Soalnya sama dengan yang tadi, cuma ingin melihat perbedaan perbandingan. Silakan dibuka ke lain. Silakan yang belum selesai diselesaikan. Untuk materi hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan. Oh iya, KPI-nya dibunyikan tugasnya dong. Ya.